Gaza berduka, 5 koresponden Al Jazeera tewas setelah serangan langsung tentara Israel mengarah ke tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa, Gaza Barat. Masyarakat Gaza mengantarkan 2 jenazah koresponden Al Jazeera, Anas Al-Sharif dan Muhammad Kireikeh. Lantunan sahadat mengiringi rombongan warga Gaza menuju pemakaman. Rekan kedua korban, Abdel Hadi Farhat, menyebut serangan yang menyasar langsung tenda jurnalis tidak akan menghalangi mereka untuk terus melanjutkan perjuangan mereka sebagai jurnalis. بالتأكيد هذه الجريمة النكراء التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي وقتله ل6 صحفيين، هذه الرسالة وهذه الجريمة لا تثنينا عن مواصلة العمل الصحفي. ربما الاحتلال الإسرائيلي أقدم على اغتيالهم وذلك بسبب دورهم الرئيسي في نقل المعاناة ونقل المجازر ونقل الدماء الذي ما زال يوصله الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية. فنحن كصحفيين ما واجبنا إلا أن نواصل هذه التغطية ونواصل نقل هذه الأحداث ونقل المعاناة ونقل المجاعة من داخل قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار ومواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. Al Jazeera dalam pernyataannya telah mengkonfirmasi wafatnya jurnalis Anas Al-Sharif, Muhammad Kireikeh, Ibrahim Zahir, Muhammad Naufal, dan Muamen Aliwa dalam serangan tersebut. Militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Israel menuduh Anas Al-Sharif memimpin sel Hamas. Sementara rekan koresponden Anas menyebut serangan tersebut adalah bentuk pembungkaman suara jurnalis. هذا الاغتيال يستهدف صوتنا ويخنق صوتنا ويدفعنا للتساؤل مرارا وتكرارا: هل نحن مدنيين أم محمون بفعل القانون الدولي الذي لطالما تغنت به هذه المؤسسات والمنظمات الدولية؟ هل نحن على الطريق الحق؟ هل من لازم لإسرائيل ليوقفها عن هذا الجنون الذي لم يعد يتوقف منذ نحو عامين على التوالي؟ Meski demikian, Al-Sharif sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut dalam sebuah postingan di akun X miliknya yang menyebut bahwa dirinya tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun dan hanya melaporkan kebenaran apa adanya dari lapangan. 5 jurnalis Al Jazeera tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Korban merupakan koresponden, reporter utama, dan 3 juru kamera. Lima jurnalis Al Jazeera termasuk koresponden ternama Anas Al-Sharif meninggal dunia dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa Gaza. Selain Anas, 4 rekannya yang merupakan reporter dan juru kamera meninggal dunia. Mereka adalah Muhammad Kireikeh, Ibrahim Zahir, Muhammad Naufal, dan Muamen Aliwa. Serangan kepada kelima jurnalis Al Jazeera tersebut tak lama setelah jaringan media Al Jazeera mengecam militer Israel atas apa yang mereka sebut kampanye provokasi terhadap wartawan mereka di jalur Gaza. Rudal Israel menyasar sebuah tenda di luar gerbang utama rumah sakit Al-Shifa. Nah, tenda tersebut berisikan jurnalis yang tengah beristirahat. Kejinya, Israel mengklaim serangan tersebut dilakukan karena salah satu korban diduga terafiliasi dengan Hamas. Tentara Israel menuding Al-Sharif adalah kepala sel Hamas yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap warga sipil dan Israel pasukan IDF. Sontak, pihak media Qatar pun membantah tuduhan Israel. Jurnalis adalah salah satu kelompok yang ditargetkan Israel selama genosida di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Menurut media setempat, aksi keji Zionis Israel adalah upaya putus asa untuk membungkam suara-suara di tengah rencana pendudukan Gaza. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hubungan internasional Tengku Reza Syah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam dari UNPAD di Bandung. Pak Reza, melihat bagaimana kemudian Israel membunuh 5 jurnalis dan ini menjadi momentum dan mendapat kecaman dari dunia, bagaimana Anda melihatnya? Tepat sekali,
Jurnalis itu adalah mata dan telinga masyarakat. Mata dan telinga di mana mereka ditugaskan. Jadi informasi yang disampaikan oleh seorang jurnalis itu bisa berkembang secara deret tambah, deret kali, dan juga untuk audiens bisa horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi untuk itu saya teringat statement dari Napoleon Bonaparte sekitar 200 tahun silam. Bonaparte mengatakan, saya tidak takut pasukan lawan berapapun jumlah mereka, tapi saya takut pada pena. Jadi statement dari Napoleon Bonaparte ini sudah terbukti saat ini di mana Israel itu sangat ketakutan kalau negara-negara di dunia akan berbondong-bondong mengakui kemerdekaan Palestina. Misalnya Israel melihat bahwa Australia saat ini punya kecenderungan mengikuti langkah-langkah Perancis, Kanada, dan juga Jerman. Dan walaupun dikatakan oleh Perdana Menteri Australia ini adalah conditional recognition, tapi berpeluang besar menjadi formal recognition dan akan dikatakan pada tanggal 30 September tahun ini sesuai dengan tema sidang Majelis Umum PBB yang berbunyi Better Together 80 years and more for peace, development and human rights. Jadi yang dilakukan Israel saat ini adalah bertentangan dengan peace, bertentangan dengan development, dan bertentangan dengan human rights. Jadi bahkan di kalangan media massa internasional itu kata kuncinya sudah berkembang sangat luar biasa. Digunakan kata kunci the end of Palestine, kata kunci misalnya against human rights, kata kunci lain seperti genocide, dan kata kunci yang lain adalah peniadaan wanita dan anak-anak. Jadi wajar jika Israel sangat ketakutan saat ini. Jadi salah satu caranya adalah mematikan jurnalis yang ada saat ini seperti Al Jazeera. Tapi tidak mustahil hal ini akan merembet kepada media massa yang lain. Jadi yang Israel takutkan adalah menjelang September ini nama baik Israel sudah hancur total, dan sehingga pada saat nanti Israel melakukan penyerangan menjelang tanggal 7 Oktober itu dunia sudah berbondong-bondong melawan Israel. Jadi kalau saya menempatkan posisi sebagai analis, kebijakan dilakukan oleh Israel ini dapat dimengerti karena bagaimanapun juga berita itu harus ditiadakan sejak dini. Paling tidak wartawan-wartawan sudah saling takut. Tapi bagaimanapun juga kita berhadapan dengan era information dan teknologi. Informasi itu bisa diperoleh dari media massa, tapi informasi juga bisa diperoleh dari citizen journalism. Yang Israel tidak ketahui saat ini adalah betapa sudah mendidihnya masyarakat di Uni Eropa, bahkan di benua Amerika dan juga di negara-negara OKI, GNB, dan Liga Arab. Kalau kekejaman Israel itu sudah tidak bisa ditolerir sedikit pun. Dan genderang dunia akan berkecamuk pada tanggal 30 September tahun 2025. Oke, dari analisis Anda menjelang September ketika ada negara-negara dunia yang berencana untuk mengakui kemerdekaan Palestina, apakah negara tersebut akan bertambah jumlahnya, dan bagaimana kemudian posisi jurnalis yang ada di Gaza? Bahkan posisi jurnalis kan dilindungi oleh hukum internasional itu sendiri, Pak Reza. Tepat sekali. Yang terjadi sekarang adalah perubahan dalam cara berpikir negara-negara Uni Eropa, di mana masyarakat mereka itu sudah semakin cerdas. Masih kita lihat misalnya dalam berbagai aksi demonstrasi. Minggu lalu kita melihat demonstrasi besar-besaran di Sydney. Dan pelaku demonstrasi tersebut bukanlah orang-orang Palestina, tapi orang-orang kulit putih yang bersinergi dengan masyarakat aborigin dan juga masyarakat multirasial yang pesannya sama begitu. Dan ini yang membuat pemerintah Australia saat ini khawatir bahwa kalau mereka tidak menyejajarkan posisi mereka dengan masyarakat, maka salah-salah mereka akan tumbang pada saat pemilihan umum mendatang. Sedangkan bagaimana posisi jurnalis? Saya pikir jurnalis adalah insan-insan yang sangat idealis. Mereka berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan mereka memiliki networking yang luar biasa. Dan di kalangan jurnalis tentunya ada yang takut, tapi bagi mereka yang sudah meninggalkan lokasi Palestina, tidak mustahil mereka akan segera menyiarkan memoir mereka yang selama ini belum terbit, ataupun membuat berbagai reportase, membuat berbagai dokumentaris yang intinya membuka mata dunia bahwa ini adalah saat yang sangat tepat untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan untuk menghukum Israel sebagai pelaku genosida saat ini. Oke, dan kebijakan tentang ini yang dibuat oleh Netanyahu, informasinya juga mendapat kecaman dari internal Israel sendiri. Ada warga Israel sendiri terpecah, ada yang menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Netanyahu, Prof.
Tepat sekali. Kalau kita perhatikan sidang terakhir di kabinet Israel yang memutuskan tanggal 7 itu sebelum tanggal 7 akan melakukan serangan besar-besar, itu sudah kelihatan ada perbedaan antara 5 tokoh besar di Israel dengan Menteri Pertahanan Israel dan juga Menteri Pertahanan Israel sendiri bertentangan dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel. Jadi situasi panik semacam ini barangkali yang membuat pemerintah Israel itu lepas kendali dan dalam kondisi stres yang tinggi, apalagi prajurit-prajurit di lapangan itu menghadapi stress disorder, kemudian juga di kalangan para serdadu tersebut banyak yang baru pertama kalinya mereka datang ke Gaza, juga banyak di antara mereka yang belum mengetahui bagaimana peta di lapangan, dan ini dalam keadaan seperti ini ya kecelakaan mungkin terjadi. Cuman saya tidak tahu persis apakah ini disengaja ataupun tidak sengaja. Tapi kalau melihat betapa presisi dari peluru kendali, maka peluru kendali tersebut ataupun target-target yang dibom tersebut sudah masuk dalam peta komputer di pesawat di mana mereka berasal. Oke, kemudian Prof. Reza, apa yang harus dilakukan agar dunia, khususnya negara-negara ini tidak kehilangan momentum pada bulan September nanti, khususnya untuk kemerdekaan Palestina dan apa yang dilakukan oleh Israel ini berkurang? Sekarang adalah momentum, tepat sekali, momentumnya sedang sangat pas ya. Saya sangat berharap media massa internasional melakukan koordinasi. Cuma sayangnya banyak sekali media massa internasional itu dimiliki oleh tokoh-tokoh Israel dan pemimpin redaksi mereka adalah tokoh-tokoh Yahudi, dan juga seringkali pemodal tersebut mampu mengendalikan tajuk-tajuk rencana dan juga mampu mengendalikan berita dari hari ke hari, bahkan sampai detail berita itu harian itu bisa diedit sedemikian rupa oleh mereka yang memiliki media tersebut. Maka untuk itu terasa sekali peranan jurnalisme independen. Jadi harapan saya adalah jurnalis-jurnalis independen dunia itu melakukan kesamaan posisi buat bahwa mereka adalah sasaran dari kejaman Israel. Jadi untuk itu tidak mustahil pembungkaman ini bisa saja dilakukan di wilayah Gaza, di wilayah Palestina yang lain juga kemungkinan juga bisa pembungkaman bisa dilakukan di berbagai belahan bumi atas wartawan-wartawan yang sangat kritis atas kebijakan Israel. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua adalah kita selama ini hanya mendengar sepotong-sepotong kritik dari masyarakat Yahudi internasional. Mereka mengatakan Zionisme itu tidak mewakili kami. Agama kami itu sangat mengedepankan kecintaan, sangat mengedepankan the Ten Commandments, sangat mengedepankan kecintaan pada sesama umat. Jadi dalam hal ini hendaknya media massa internasional juga melakukan wawancara dengan masyarakat Yahudi di dunia, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan Netanyahu, dan sayangnya pandangan ini belum dimengerti oleh atau belum tersebar dengan sangat luas. Dan untuk negara-negara di OKI dan GNB hendaknya segera mempercepat dialog di kalangan PBB, sehingga dengan demikian terlahir suatu resolusi yang sangat keras di Majelis Umum, dan resolusi itu mulai draft resolusi itu mulai diperkenalkan saat ini, dan nanti genderangnya adalah tanggal 30 September pada saat pemimpin-pemimpin dunia berdatangan ke New York. Dan kita sangat berharap pemimpin-pemimpin dunia tersebut, kalau selama ini masih temporary recognition ataupun masih semi recognition, pada hari tersebut, pada tanggal 30 September tersebut mereka berbondong-bondong menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Tapi ini belum selesai, karena secara hukum internasional persyaratan negara itu tidak mudah. Persyaratan negara adalah batas-batas wilayah yang jelas. Untuk itu dunia harus berpikir batas-batas itu di mana. Kemudian batas-batas itu apakah sesuai dengan UN Security Council Resolution tahun 67, ataukah sesuai dengan dialog-dialog yang ada selama ini di Majelis Umum dan juga di Dewan Keamanan PBB. Yang kedua adalah masyarakat. Kalaupun negara Palestina akan berdiri, masyarakatnya sudah sangat kocar-kacir. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan pemerintah. Saat ini generasi muda Palestina sudah banyak yang terbunuh, pemimpin-pemimpin mereka sudah terbunuh, dan juga terutama sekali kaderisasi akan sulit karena bayi dan anak-anak sudah banyak yang wafat. Baik. Ini harapan kita semua agar masyarakat dunia tidak kehilangan momentum. Inilah saatnya, inilah waktunya untuk menggaungkan kemerdekaan Palestina. Semoga ini menjadi nyata. Terima kasih Pak Tengku Reza Shah sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Salam dari Unpad di Bandung. Pembunuhan 5 jurnalis di Gaza oleh Israel dikecam dunia. Di Amerika Serikat dan Jerman, aksi damai dilakukan untuk mengenang seluruh jurnalis yang tewas di tangan Israel. Kematian jurnalis di Gaza akibat serangan Israel mendapatkan simpati seluruh dunia.
Di Washington, Amerika Serikat, berbagai kalangan menggelar peringatan untuk mengenang kelima jurnalis yang gugur di Gaza. Selain menyalakan lilin, mereka juga memajang foto 5 jurnalis termasuk membentangkan spanduk bertuliskan Israel membunuh jurnalis untuk membungkam kebenaran. Ucapan untuk para jurnalis yang menjadi korban juga disampaikan oleh aktivis, diantaranya untuk Anas Al-Sharif. Anas was martyred. My fellow comrade on this path was martyred. The comrade in war and genocide. Sementara itu, aksi dukung Palestina juga digelar di Berlin, Jerman. Dukungan ini mengalir pasca Israel membunuh 5 jurnalis di Gaza, Palestina. Para pengunjuk rasa memprotes tindakan Israel yang membungkam jurnalis dengan membunuh. Namun aksi ini sempat diwarnai bentrokan dengan polisi. Beberapa orang ditangkap oleh polisi Berlin karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, Jerman umumkan akan hentikan pengiriman senjata ke negara Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menganggap Jerman termakan isu dan tertekan dengan kesalahpahaman media tertentu. Serangan demi serangan masih saja terjadi dari tentara Zionis Israel kepada warga Gaza. Sudah banyak negara melakukan aksi protes agar negara mereka mendukung Palestina, salah satunya Jerman. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan akan menghentikan pengiriman senjata kepada Israel. Atas pernyataan Jerman, Perdana Menteri Israel pun meresponnya. Look, I respect Friedrich Merz. I think he's been a good friend of Israel, but I think he's buckled under. He's buckled under the pressure of false TV reports, the pressure, internal pressure from various groups. And I can say this, and I don't want to talk about him specifically, but I want to say this. Look, maybe some choose to forget October 7th. We will not forget what happened. And we will do whatever it takes to defend our country and defend our people, defend our future. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 lalu, jumlah korban tewas kini menyentuh 62.000 jiwa. Selain korban meninggal, sebanyak 152.000 orang luka-luka.